Di sini kami beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri, Janati dengan NIM 4111909 dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustin dengan NIM 41119011119. Hai, perkenalkan saya Meliana Indah Fitrianingsih dengan NIM 4111901114. Perkenalkan, nama saya Rian Lina Bahantiara dengan NIM 411901106. Di sini kami akan menganalisis perhitungan cost volume profit atau CVP pada UMKM Warung Magni. Jangan kemana-mana ya, ikutin terus video ini. Untuk profil perusahaan tersebut, di sini kita sudah lihat nama perusahaannya yaitu Warung Maani dengan pusat tempatnya yaitu Bengkong Sade Blok B nomor 1 dan bidang makanan khas Melayu. Nama ownernya sendiri yaitu Ibu Ani. Untuk pembahasan analisis cost, volume, profit, CVP. A. Break even point atau disingkat dengan BIP, titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau bisa dikatakan laba sama dengan 0. Rumus BIP yaitu BIP dengan pendekatan operating income dan BIP dengan pendekatan sales rupiah. Batas keamanan merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas titik impas. Ke B, yaitu harga jual atau pricing dan profitabilitas atau profitability. Harga jualnya yaitu metode cost plus pricing, metode markup pricing, dan profitabilitas sales price dan volume variance dan contribution margin variant. Yang C yaitu analisis activity result, model dan tactical decision making, keputusan taktis atau make or buy, dan aktivitas sebagai pemicu biaya. Yaitu inventory management. Economic order quantity adalah metode persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan agar biaya total menjadi minimum atau biasanya kita singkat EOQ. Setelah itu yaitu ada reorder point atau disingkat ROP, adalah tindakan yang harus dilakukan untuk dapat meminimalisirkan terjadinya situasi kehabisan stok persediaan. Oke, kita lanjut pembahasan tentang pengklasifikasian biaya, yaitu biaya bahan baku. Di mana UMKM Maani ini biaya bahan bakunya per piece ada 600 piece dalam sekali produksi, yaitu produksi epok-epok kentang wortel. Di sini saya akan membacakan beberapa contoh saja. Jadi yang pertama seperti tepung terigu segitiga biru, di mana kuantiti per harinya yaitu 6.000 dengan harga satuannya yaitu 23.000 dan harga total keseluruhannya 69.000, harga per gramnya 12 perak dan satuan bahannya 600 piece. Yang kedua yaitu susu kental manis, yaitu kuantiti per harinya ada 600 dan harga satuannya Rp3.125 dan harga keseluruhannya 9.375, harga per gramnya 16 perak untuk satuan bahan 600 piece. Seterusnya yaitu keseluruhan biaya bahan bakunya, yaitu untuk kuantiti per bijinya ada 1930,1 dan harga per gramnya keseluruhannya itu 442 dan harga bahan satuannya untuk keseluruhannya 501 perak dan harga per bulanannya Rp3.4.800. Untuk biaya tetap, di mana di perusahaan UMKM Maani ini juga memiliki biaya tetap langsungnya, yaitu mixer roti 3 kg dengan 1 unit, di mana harga per unitnya Rp13.986, harganya yaitu Rp13.986 juga dengan untuk masa pakai 10 tahun. Yaitu contoh keduanya juga ada kompor 2 tungku dengan 2 unit, harga per unitnya yaitu Rp1.693 dan harga total keseluruhannya Rp3.387.000 untuk 10 tahun masa pakai. Dimana dari total biaya tetap langsung ini yaitu
dengan total Rp1.426.597, yaitu ini juga seputar dengan biaya tetap langsung, dimana mixer roti 3 kg-nya dengan satu unit harga satuannya Rp2.970.900, dan harga untuk pengklasifikasian biaya depresiasi biaya tetap, dimana di sini saya akan membacakan beberapa contoh saja, yaitu untuk kulkas 2 pintu, dimana di tahun pertama terdapat depresiasi Rp60.640 dengan akumulasi depresi ini Rp964.640 juga, dengan nilai bukunya Rp11.160.360. Dan lanjut ke untuk tahun-tahun selanjutnya, sama juga seperti dengan kompor gas 2 tungku, dimana di tahun pertamanya itu terdapat depresiasi Rp20.320 dengan akumulasi depresiasinya sama juga Rp20.320 dan mendapatkan nilai bukunya Rp233.680. Nah, itu salah satu contoh dari depresiasi biaya tetap, dan kita akan lanjut ke depresiasi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pengklasifikasian biaya, di mana dalam hal ini terdapat 2 jenis biaya, yakni biaya air dan listrik. Untuk perhitungan biaya air, di mana penggunaan air dalam 1 bulan sebesar 20 meter kubik, dengan biaya beban tetap air Rp2.000, maka untuk biaya pemakaian air Rp2.000 dikali 20 meter kubik mendapatkan hasil Rp40.000. Ditambah biaya pemeliharaan Rp2.000 dan biaya admin Rp3.000, maka untuk total penggunaan air selama 1 bulan sebesar Rp45.000. Untuk perhitungan pemakaian listrik, di mana ada 3 jenis barang yang menggunakan listrik. Yang pertama mixer dengan 170 watt dibagi 1000 dikali 45 menit per 60 mendapatkan hasil 3.825 kWh per bulan. Yang kedua blender dengan 130 watt dibagi 1000 dikali 10 menit per 60 mendapatkan hasil 0,624 kWh per bulan. Dan yang terakhir kulkas dengan 70 watt dibagi 1000 dikali 24 jam mendapatkan hasil 50,4 per bulan. Maka untuk jumlah pemakaian listrik per bulan sebesar 54,849 kWh per bulan. Untuk listrik golongan R1 900 volt ampere sebesar 1352 per kWh, maka untuk total per bulan yang didapatkan sebesar 74.155,84 dan total per hari sebesar Rp2.471,86. Selanjutnya kita akan menghitung BEP dalam satuan unit, di mana untuk mencari laba operasional didapatkan dari penjualan sebesar Rp6 juta yang didapat dari harga jual Rp1.000 dikali 6.000 pieces, kemudian dikurangi biaya variabel sebesar Rp3.007.750, maka mendapatkan margin kontribusi sebesar Rp2.992.250. Kemudian dikurangi biaya tetap sebesar Rp1.426.597, maka mendapatkan laba operasional sebesar Rp1.565.653. Untuk mencari unit cost biaya variabel, di mana biaya variabel dibagi jumlah unit terjual dengan biaya variabel sebesar Rp3.007.750 dibagi jumlah unit terjual sebanyak 6.000 pieces, maka mendapatkan unit cost biaya variabel sebesar Rp501. Untuk menghitung BEP unit dengan laba operasional, di mana total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk dikurang biaya variabel setiap unit produk, dengan total biaya tetap
1.426.597 dibagi harga jual per unit produk sebesar Rp1.000 dikurang biaya variabel setiap unit produk sebanyak 501. Maka untuk BEP per unit didapatkan sebesar 2.859. Kita lanjut ke pembuktian BEP dan mencari jumlah unit dijual. Yang pertama, untuk pembuktian BEP, di mana penjualan 2.859 dikali harga jual 1.000 mendapatkan hasil 2.858.911 dikurangi biaya variabel 2.859 dikali 501 mendapatkan 1.432.314, maka mendapatkan margin kontribusi sebesar 1.426.597. Kemudian dikurangi biaya tetap 1.426.597, maka untuk pembuktian BEP dalam laba operasi sebesar 0. Untuk mencari jumlah unit yang dijual untuk mendapatkan laba, di mana laba yang ditargetkan berdasarkan UMKM sebesar Rp4 juta dengan total fixed cost ditambah target income dibagi price dikurang unit cost variabel. Total fixed cost 1.426.597 ditambah target income 4 juta dibagi price sebesar Rp1.000 dikurangi unit cost variabel sebesar 501. Maka untuk jumlah unit yang dijual untuk mendapatkan laba sebesar 10.875. Lalu, untuk mencari penjualan yang harus dicapai dalam mencapai BEP, di mana penjualan 6 juta didapat dari Rp1.000 harga jual dikali 6.000 pieces dengan 100% penjualan dikurangi biaya variabel sebesar 3.007.750 mendapatkan unit 2.992.250. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap 1.426.597, maka mendapatkan laba operasional sebesar Rp1.565.653. Untuk mencari BEP dalam moneter, di mana biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi dengan biaya tetap Rp1.426.596,67 dibagi rasio margin kontribusi sebesar 50%, maka BEP dalam moneter yang didapat sebesar Rp2.853.193. Untuk mencari sales, di mana fixed cost ditambah target income dibagi rasio margin kontribusi dengan fixed cost sebesar Rp1.426.597 ditambah target income sebesar 4 juta dibagi rasio margin kontribusi sebesar 50%, maka untuk sales yang didapat sebesar Rp10.853.193,33. Lalu kita lanjut ke pricing analysis, di mana untuk mencari cost plus pricing, revenue sebesar Rp6 juta. Untuk cost of goods sold, di mana terdiri dari direct material sebesar Rp3.007.750. Kemudian ada biaya overhead terdiri dari dua, ada variable cost sebesar Rp26.157 dan fixed cost sebesar Rp1.400.440. Maka untuk cost of goods sold sebesar Rp4.434.347. Maka untuk mencari gross profit, revenue dikurangi cost of goods sold mendapatkan hasil Rp1.565.653. Kemudian dikurang dengan selling administration expense, di mana di sini 0, maka untuk operating income yang didapat sebesar Rp1.565.653. Untuk mencari markup
COGS, di mana Selling and Administration Expense ditambah Operating Income dibagi COGS, mendapatkan markup sebesar 35%. Untuk mencari total price per unit, di mana direct material 3.007.750, overhead 1.426.597, maka mendapatkan estimasi cost per produk sebesar Rp4.044.347. Untuk markup COGS sebesar Rp1.565.653, maka total price yang didapat sebanyak 6 juta, dan untuk total price per unit, di mana total price dibagi 6.000 pieces, mendapatkan hasil Rp1.000. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai profitability analysis. Di sini kami menggunakan konsep absorption costing dan variable costing. Karena kedua konsep ini didasarkan pada klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya, maka berikut tabel perhitungan profitability pada warung Magni. Perbedaan antara kedua konsep ini terletak pada waktu atau timing. Di sini dapat dilihat bahwa absorption costing memfokuskan perilaku biaya di pendekatan COGS atau HPP. Sedangkan variable costing memfokuskan perilaku biaya di pendekatan margin kontribusi. Untuk itu, kami menyarankan terhadap UMKM Warung Magni menggunakan konsep variable costing, di mana dalam menentukan harga per unit produksi selaras dengan pendekatan kontribusi. Karena jika Magni menggunakan absorption costing, itu tidak ada perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap. Sehingga dengan konsep ini dianggap tidak cocok dalam perhitungan biaya, volume, dan laba. Baik, selanjutnya analisis aktivitas resort model. Di sini kami menggunakan metode make or buy, di mana pada metode ini kami memfokuskan pada identifikasi dan estimasi biaya yang lebih relevan. Di sini kami membandingkan biaya yang lebih menguntungkan antara membuat sendiri atau membeli dari pihak eksternal atau pemasok. Berikut tabel pada penerapan make or buy. Dapat dilihat dari tabel berikut, biaya yang dikeluarkan untuk membeli dari pihak lain cukup besar. Jadi dapat disimpulkan pada UMKM Magni lebih baik membuat produk sendiri daripada membeli dari pihak eksternal, di mana UMKM Magni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp81 per pieces. Dan jika dikalikan 6.000 pieces, maka Warung Magni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp485.653. Oke, selanjutnya laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini kita memerlukan revenue, COGS, dan expense, di mana harga revenue sebesar 6 juta didapat 6.000 pieces dikali 1.000. Dan untuk COGS kita senilai 4.315.192. Dan untuk beban kita senilai Rp119.155. Maka operating income yang kita dapat adalah Rp1.506.653. Inventory management. Pada Warung Magni menggunakan metode EOQ dalam menganalisis bahan baku. Saya akan memberikan dua contoh perhitungan EOQ. Oke, yang pertama, tepung terigu segitiga biru. Harga yang diambil merupakan harga per bulan. EOQ sama dengan akar 2 dikali P dikali D per C, di mana nilai P sama dengan 720 dan nilai D sebesar 6.000 dan nilai C sebesar 144.000. Frekuensi pemesanan sebesar 24,4 atau dapat dibulatkan menjadi 24. Jadi, frekuensi pemesanan bahan baku tepung terigu segitiga biru dapat dilakukan 24 kali dalam sebulan dan waktu antar pemesanan dilakukan selama 20 hari kerja. Maka dapat dikalikan 20 hari kerja menjadi 0,8 dan dibulatkan menjadi 1. Jadi, pemesanan bahan baku tepung terigu segitiga biru dapat dilakukan sebesar 1 kali setiap harinya dengan biaya pemesanan sebesar 17.632.
Dan untuk susu kental manis perhitungannya sama dan pemesanan dilakukan 24 kali per bulan. Dan jika dikalikan dengan 20 hari masa kerja, maka bahan baku susu kental manis dapat dilakukan dengan waktu antar pesanan 1 hari atau 1 kali setiap harinya dengan nilai 2.351.